Atau adikmu yang baca, silakan. Nah, soalnya kasih tahu kamu dapat soal nomor berapa. Baca yang keras. Jadi Biar menyamakan. Ya, baca. Sin Pak, seorang lulusan baru PKTJ dari Prodi TRO baru saja bekerja di sebuah perusahaan angkutan. Perusahaan ini telah memiliki data BOK lama, tetapi hasil audit internal menunjukkan bahwa biaya tersebut tidak efisien dan tarif yang diberlakukan tidak mencerminkan biaya aktual. Manajemen menugaskan lulusan baru tersebut untuk yang pertama, menghitung ulang biaya operasional kendaraan atau BOK berdasarkan data terbaru. Yang kedua, menyimulasikan tarif baru dengan margin laba tertentu. Yang ketiga, membandingkan tarif baru dengan tarif lama untuk menilai efisiensi dan kelayakan. Yang keempat, memberikan rekomendasi tarif yang realistis dan berorientasi keselamatan dan keberlanjutan usaha. Untuk instruksi pengerjaannya, yang pertama, kerjakan satu soal sesuai nomor absen, kemudian hasil akhir wajib. Yang pertama, biaya atau kilometer per kilometer. Yang kedua, biaya per trip. Yang ketiga, biaya per seat per trip. Yang keempat, tarif baru per penumpang per trip. Yang kelima, tarif lama versus tarif baru atau selisih dan efisiensi. Dan yang keenam, rekomendasi tarif akhir yang disarankan. Ya, sekarang masuk ke Excel-nya. Silakan dibaca. Diketahui pada data pertama komponen harga kendaraan yang bernilai Rp300.000. 300 juta Kendaraan rupiah. harga 300.000 apa? Mobil-mobilan. 300 juta rupiah. Dan komponen yang kedua residu yang bernilai 50 juta rupiah. Stop. Residu kamu tahu? Residu secara umum apa namanya? Sisa. Oke. Harga kendaraan tersebut. Kemudian komponen berikutnya umur. Umur maksudnya tahu nggak? Umur dari kendaraan itu tersebut. Jelasin. Jadi harga kendaraan setelah dibeli, terus ketika mau dijual, kira-kira antar jarak tahunnya itu berapa? Seumpama kamu beli di tahun 2025, kemudian kamu jual di tahun 2027. Nah itu antar umurnya itu dihitung antara dari harga beli sampai harga jualnya. Oke. Lanjut. Kemudian komponen berikutnya konsumsi BBM yang bernilai 1/9 km. Oke, ini paham ya? Oke, terus. Kemudian harga dari bahan bakar diketahui per liternya Rp12.500. Kemudian komponen pajak pada yang bernilaikan Rp3.500.000. Dan asuransi Rp3 juta. 3 juta rupiah. Terus. Kemudian pada komponen gaji sopir bernilai Rp4 juta Per bulan. per bulannya. Kemudian jarak operasi kilometer per bulannya 2.400. Kemudian komponen jarak per trip 40 km. Kemudian keterisian bernilai 80% dari 14 seat. Stop. Tadi yang keterisian tuh yang dibilang Dava itu tadi. Load factor, keterisian. Lanjut baca. Keterisian. Kemudian komponen margin bernilai 10%. Margin itu apa? Keuntungan. Oke, keuntungan. Kemudian tarif lama yang bernilai Rp25.000. Oke, lanjut baca lagi. Kemudian biaya penyusutan per tahun, harga kendaraan dikurangi residu per umur ekonomis dengan Rp31.250.000. Kemudian penyusutan per bulan
hasil penyusutan per tahun banding 12 bulan dengan rupiah 2.604.166.000 rupiah. Kemudian penyusutan per kilometer, hasil penyusutan per bulan banding jarak operasi dengan rupiah 1.085 rupiah. Kemudian selanjutnya biaya bahan bakar, biaya BBM per kilometer sama dengan konsumsi BBM dikali harga BBM dengan rupiah 1.388.000 1.388. Dengan konsumsi 1/9 km per kilometer 1/9 liter. Kemudian selanjutnya terkait biaya servis, pajak, asuransi, total tahunan sama dengan servis plus pajak plus asuransi dengan rupiah 13.500.000 rupiah. Kemudian buat jadi per bulan, total tahunan dibanding 12 bulan dengan rupiah 1.125.000 rupiah. Kemudian per kilometer total bulanan dibanding jarak operasi dengan rupiah 468 perak rupiah. Kemudian selanjutnya gaji sopir sama dengan gaji sopir dibanding jarak operasi dengan rupiah 1.666.000 rupiah. 1.666 rupiah. Kemudian total biaya operasional per kilometer, biaya penyusutan kilometer plus biaya BBM plus biaya servis, pajak asuransi per kilometer plus gaji sopir per kilometer dengan rupiah 4.609 rupiah. Kemudian biaya per trip, jarak per trip kali total biaya operasional per kilometer dengan rupiah 184.375 rupiah. Kemudian biaya per seat per trip, biaya per trip dibanding keterisian dengan rupiah 16.761 rupiah. Kemudian tambahkan margin 10% dengan rupiah 18.437 rupiah. Kemudian perbandingan tarif lama dan tarif baru. Pada komponen tarif lama bernilai rupiah 25.000 rupiah. Tarif baru atau hasil perhitungan bernilai 18.437 rupiah. Selisih bernilai 6.562 rupiah. Kemudian efisiensi selisih atau tarif lama kali 100% yang bernilai 26%. Ya. Nah, ini berarti tadi kan disampaikan sama siapa tadi? Agung ya? Pastinya udah ada tarif awal toh. Nah, ini harusnya terus ada tarif baru. Udah sesuai kan? Makanya saya bilang tinggal masukin angka aja ini. Data-datanya tinggal masukin. Tapi kemarin kan saya di kelas juga bilang bahwasanya ada beberapa komponen di tiap perusahaan itu berbeda-beda. Misalkan menganggarkan polisi cepek. Ada yang enggak menganggarkan, ada yang enggak tahu polisi cepek. Atau enggak Pak Ogah. Tahu. Parkir. Itu perlu ada tambahan. Jadi data ini tinggal ditambahkan oleh data-data lapangan yang perlu digunakan. Misalkan tadi yang saya sampaikan. Kira-kira apa lagi? Yandi pernah naik mobil? Bawa mobil bisa? Siap, bisa Pak. Apa aja selain parkir, terus muter balik, kamu kena apa lagi? Preman ada? Tidak Pak, kurang lebih itu sih Pak. Udah ya. Parkir. Ini kan sama angkutan penumpang, kecuali yang angkutan barang kalau lewat wilayah tertentu, misalkan mungkin ini di daerah Sumatera atau daerah mana itu ada yang namanya yang di Kompas lah kalau lewat, pernah dengar ya. Itu kadang-kadang perusahaan harus fleksibel terhadap itu, harus memberikan, jangan sampai supirnya itu mau nggak mau kan, walaupun kita nanti lapor ke polisi, tapi kan jangan sampai barang kita itu nggak sampai, tapi harus kita anggarkan juga. Itu yang perlu di atas lagi. Nah, ke atas, paling atas lagi. Nah, itu perlu di komponen kendaraan itu perlu ditambah. Seperti itu.
Pertama harga kendaraan, residu belum, residu itu 50 juta tadi udah disampaikan sama kakakmu toh, seperti apa residu. Cara ngitungnya kamu belum, nanti bisa diajarin sama kakaknya, gampang itu. Konsumsi BBM, terus pajak, ini kan servis nanti bisa dipecah, ini kan dalam bentuk bulat nih. Servis dengan global, mungkin ada servis rutin, ada servis tahunan, ini kebetulan. Jadi ini bisa ini juga mungkin nanti kalau dia ingin gaji karyawan dimasukin, karyawan ini bisa dimasukin. Jadi ibaratnya Agung ini dalam menganalisis ini udah punya rumusnya, udah disiapkan sama siapa lupa, Dani lupa aku, udah disiapkan sama Dani. Jadi Agung ini tinggal memasukkan rumus dan nanti dibantu bab 1 sampai bab 3. Nah, bab 1 sampai bab 3 ini bab ke, kamu tahu nggak ini bab berapa? Bab ke-3. 4. Ini udah masuk ke analisis. Nah, tapi tadi yang kesimpulan belum ada, kesimpulan itu kemarin masuknya ke ini ya, yang ngaudit ya. Iya. Nah, kalau ini belum ada kesimpulan. Gitu. Paham ya? Gampang kan? Siapa? Iya, gampang. Ini udah jadi satu skripsi. Ada yang mau ditanyakan, Yandi? Mengenai POK yang belum paham. Kira-kira yang belum paham mana? Mungkin buat sekarang cukup sih Pak. Nanti Cukup. kalau misal Saya harap penjelasan saya jelas. Kau gimana, Dani? Ya, Jelas nunggu data dari kakaknya, terus mau memulai proposal. Kalau dari kakaknya saya yakin dia udah nggak sempet. Nanti paling dari kamu ngelempar ke Yandi tuh. Yandi lagi sibuk apa? siap. Teva. Nah, ya tiba. Soalnya yang Nadia kan juga ada project lain. Siapa? Iya. Ya, jadi nanti kamu buat bab 1, bab 2, bab 3. Siapa? Dengan bantuan inilah ya, AI, silakan. Nanti kamu yang ngawasin. Data dari kakakmu, si Agung. Dia kirim ke profil company. Saya masukkan dulu. Ini kamu ini matang sebelum waktunya. Siapa? Nah, ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat, batasan masalah, keaslian. Keaslian ini maksudnya apa? Keaslian jadi penelitian ini nggak pernah dilakukan di perusahaan itu. Tapi kalau BO kan banyak. Tapi penelitian ini baru pertama kali dilakukan. Kalaupun sudah pernah dilakukan, pembaruannya apa? Ya, perbandingannya apa? Nggak apa-apa. Sama. Terus sistematika penulisan, inilah bab 1, bab 2, bab 3. Terus tinjauan pustaka atau landasan teori. Di sini ada kajian teori, apa aja sih BOK itu apa, terus aturannya apa, terus penelitian terdahulu itu seperti apa, yang udah diteliti apa, ya taruh sini sekitar 5 atau 4 lah. Perbedaannya apa? Lokasi. Terus kerangka pikir tuh ya, flowchartnya. Terus hipotesa. Jadi dengan hipotesa itu kesimpulan yang belum diuji. Jadi kesimpulannya adalah buat hipotesa tentang BOK ini, dengan perhitungan BOK perusahaan apa, maka bisa memungkinkan untuk efisiensi dari pengeluaran BOK tersebut. Yang pustaka. Terus metode penelitian, jenis pendekatan penelitiannya apa, terus lokasi, waktu, subjek yang diteliti atau objek penelitiannya di mana,
Terus metode pengumpulan datanya, data-datanya itu tadi tuh kan ada data primer, sekunder 2. Nah itu data kendaraannya, data harganya, data itunya dikumpulkan di sini. Terus instrumen penelitiannya apa? Mungkin dari kalau kita ini berarti nggak pakai form, kita pakainya apa namanya? Tahu Pak. Pakai data di lapangan, kita cuma pakai kwitansi mungkin pakai instrumen penelitian kita. Kalau instrumen penelitian kalau di jalan kan ada walking measure atau alat ukur, alat-alat, terus survei, formulir survei. Kita nggak pakai formulir survei, atau perlu ini bisa untuk teknik analisis datanya apa, analisis BOK. Terus prosedur penelitiannya seperti apa kalau perlu ada. Terus hasil, deskripsi data, terus pengolahan data tadi, terus pembahasan temuan udah, terus perbandingan sebelumnya dan ini. Penutup, kesimpulan dan saran. Gitu. Habis itu presentasi. Tingkat udah lulus. Ini fungsi telepon. Dan saya kasih tahu juga ke Riyandi kenapa ini penting, salah satu ilmu yang penting, karena udah saya sampaikan juga di kelasnya Dani ya, bahwasanya ini salah satu perusahaan itu butuh barang, terutama analisis biaya operasional kendaraan. Jadi kalau kamu kompeten di bidang ini, kamu punya nilai plus. Ditanya saya bisa apa? Bisa menghitung biaya operasional kendaraan. Salah satunya itu. Pakai rumus yang Kak Dani ini. Salah satu yang penting. Satu lagi SMK itu. Audit juga sama penting. Kalau bisa apa? Bisa audit SMK, terus pre-trip bisa di Sinar Jaya. Nanti kalau ketemu alumni di Sinar Jaya, jadi nggak malu-maluin. Nah, ada yang di Sinar Jaya kemarin saya ketemu siapa ya? Terus ada yang kemarin saya cerita itu ada di Elok Citra itu sekarang di Sulawesi, sekarang di ngurus BOK juga. Iya. Oh, di Sulawesi. Iya, ikut pacarnya ya. Pacarnya kan penempatan sana ya. Trans Bahagia Donggala. Sebelumnya katanya daftarnya di Jakarta, cuman katanya terus habis itu terakhir dia bilang ke WA saya, Pak makasih sudah upload materi BOK, kebetulan saya juga ada BOK di sana. Nah, jadi itu salah satu testimoni bahwasanya BOK itu penting kalau kamu masih kerja di lingkup angkutan barang maupun orang. Kalau kerja di bank ya nggak apa-apa, mungkin nanti ngitung BOK mobil pengantar duit. Oke, ada lagi yang tanyakan? Enggak. sekian. Oh iya, cuman 1,5 jam. Ada pertanyaan dia biasa. Iya. Gitu aja. Gitu ya. Minggu depan kita jadwalkan lagi. Saya tunggu sampai bab 3. Siapa? Bab 3 isinya apa? Nah ini tadi. Sampai sini. Ini saya kirim. Bingung? Tanya AI. Banyak AI. Siapa? Oke. Salaman dulu. Siap, terima kasih. An tadi udah salaman.